Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut bagaimana potret pendidikan di Pulau Terluar Simelu dan apa saja upaya yang dilakukan. Berikut kita telah terhubung bersama Kepala Dinas Pendidikan Simelu, Firmanuddin. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Firman, ini bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kondisi sekolah di Pulau Tepah Simelu saat ini, Pak? Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas konfirmasi dari TVRI secara live ke kami sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin bersama dengan Bapak Bupati kita langsung meninjau ke lapangan. Memang kondisi bangunan gedung tersebut sangat memprihatinkan. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran untuk saat ini, maka kemarin juga bersama-sama dengan Bapak Bupati kita sudah mengusulkan permohonan anggaran ke Kemdikbudmen, Kementerian Pendidikan, langsung ketemu dengan Sisditjennya pada saat itu. Dan namun sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari kementerian. Mereka sedang berupaya terkait dengan sekolah 3T itu menjadi intervensi langsung dari pusat melalui Kementerian Pendidikan Dikdasmen. Begitu kira-kira. Oke, baik. Pak, ini selain terkait dengan infrastruktur di sekolah tersebut, seberapa banyak guru yang mengajar di sana dan apa status mereka? Jika bukan ASN, ini berapa honor yang diterima, Pak? Di sana ada 3 kategori guru yang ada di Pulau Tepah. Yang pertama ASN terdiri dari PNS ada 2 orang, itu termasuk kepala sekolah 1 orang. Kemudian ada P3K, lebih kurang ada 5 orang P3K. Terus ada surat perjanjian kerja dari pemerintah daerah, ada sekitar 3 orang. Begitu kira-kira. Baik, Pak Firman, ini apakah memang kondisi sekolah di Pulau Tepah ini sendiri menggambarkan kondisi rata-rata sekolah di Pulau Terluar? Pak Firman, seperti apa? Betul sekali, Bu, betul. Itu salah satu gambaran potret ya pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satunya SD SMP Sata Pulau Tepah. Di Kabupaten Simelu terkait dengan sekolah SD SMP Satap itu ada 4, masih ada 4, itu menjadi intervensi dari pemerintah pusat. Yang pertama SD SMP Satap Pulau Tepah, terus yang kedua ada juga SD SMP Pulau Siumat, ada SD SMP Lewak Hulu dan SD SMP Laut Tawar yang berada di Sumelu Barat dan Kecamatan Alafan. Dan keempat bangunan ini memang sangat memprihatinkan juga. Ini butuh perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Namun sebagaimana kami sampaikan tadi, untuk wilayah Simelu saat ini belum dapat untuk memberikan bantuan itu, maka kita coba usulkan ke pemerintah pusat, begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, tadi Bapak sebutkan memang ada beberapa sekolah yang belum layak begitu, Pak. Nah, lantas mungkin rencana target jangka pendek ini akan dilakukan oleh pihak pemerintah setempat agar para siswa di sana dapat memperoleh pendidikan yang layak seperti apa, Pak? Iya, baik. Kemarin Bapak Bupati juga sudah menyampaikan ke warga masyarakat, terutama kepada kepala desa dan warga sekolah, bahwasanya di sana ada beberapa kendala terkait dengan mengatasi ketika derasnya hujan. Jadi terjadi di gunung ke lokasi sekolah, maka Bapak Bupati kemarin menyarankan oleh pihak desa bersama warga untuk melakukan gotong royong pembuatan parit untuk aliran air ke laut. Jadi begitu masukan dari Bapak Bupati. Terkait dengan bangunan, sementara ini memang masih layak untuk dipakai, akan tetapi ketidaknyamannya warga belajar ketika tidak dilakukan renovasi untuk sekolah tersebut. Oke, lantas bagaimana dengan fasilitas pendukung lainnya, Pak? Ini seperti akses terhadap listrik dan internet di sekolah-sekolah terluar. Apakah sudah merata? Dan mengingat ini pentingnya digitalisasi pendidikan saat ini, Pak Firman. Ya, baik. Untuk saat ini terkait dengan digitalisasi dan listrik,
belum memadai. Jadi ada di Pulau Tepa, di sekolah Pulau Tepa itu sudah ada listrik dan Starlink yang kita pasokkan ke sana. Namun ada tiga sekolah yang belum ada jaringan internetnya Starlink. Jadi kita sedang berupaya saat ini. Oke, lantas apa strategi lainnya ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau? Kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah konkret terhadap percepatan dalam hal peningkatan kualitas peserta didik. Kita melakukan melalui via Zoom untuk pelatihan kepada baik kepala sekolah dan guru. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang tidak terjangkau nantinya ada guru-guru yang kita distribusikan ke sekolah-sekolah yang memang belum memenuhi tenaga pendidik di sana. Selain itu mungkin adakah bentuk pelatihan yang dilakukan mengingat untuk meningkatkan ataupun adanya pemerataan kualitas tenaga pendidik di Pulau Simelu? Seperti apa Pak Firman? Memang terkait dengan hal itu sesuai dengan peraturan Bupati, bahwasanya untuk pemerataan saat ini sedang kita lakukan untuk penataan. Namun ada beberapa pertimbangan terkait pemerataan ini karena pertimbangannya bahwa banyak guru yang di kota yang sedikit sulit kita lakukan distribusi ke daerah-daerah khusus karena rata-rata suami mereka itu bertugas di pemerintahan di wilayah kota. Maka kita sedang cari strategi dan nanti akan kita lakukan juga rapat dengan Bapak Bupati bagaimana nanti solusi-solusi ke depannya sehingga guru ini bisa merata di setiap daerah. Perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan jumlah guru sebenarnya untuk wilayah Simelu itu sudah memadai, akan tetapi yang masih lemah adalah pendistribusian ke beberapa sekolah yang memang masih kekurangan guru di daerah-daerah tertentu, yaitu di wilayah 3T. Oke, baik Pak Firman, ini sebelumnya juga Bapak telah menyebutkan Pemkab Simelu telah menyampaikan kondisi ini kepada kementerian terkait agar keberadaan sekolah satu atap dapat menjadi prioritas pembangunan di tahun depan. Nah, lantas bagaimana kemudian pihak Dinas Pendidikan Simelu ini akan mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan? Kita sudah lakukan juga koordinasi dengan pihak kementerian. Yang pertama dengan Pak Sesdetjen, dan juga kepala bagian Sarprasnya. Jadi kita sudah komunikasi melalui WA juga untuk melakukan pemantauan atau pengawalan. Dan di lain itu kita juga memprogramkan terkait percepatan proses renovasi semua sekolah dari anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Dan setiap tahunnya sudah ada juga perubahan-perubahan dan tahun ini juga ada beberapa pengerjaan, namun belum kita tempatkan di wilayah khusus di daerah-daerah sekolah 3T, karena di daerah wilayah kota ini masih juga banyak sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan. Maka orientasi kita, bantuan dari pemerintah pusat nanti akan kita tujukan ke wilayah kepulauan begitu. Oke, baik. Terakhir Pak Firman, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga target dari Dinas Pendidikan Simelu dalam meningkatkan mutu pendidikan di pulau ini. Baik, harapan kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, karena mutu pendidikan ini sangat penting. Dengan segala keterbatasan ini, kami berharap kepada pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan baik pelatihan maupun sarana prasarana proses pembelajaran. Maka dari itu sesuai dengan astacita Presiden Prabowo, kami sangat berharap semua bangunan yang ada di Kabupaten Simelu yang memang sudah layak untuk direnovasi
harapan kami tahun 2026 bisa dituntaskan. Dan begitu juga untuk sarana prasarana seperti digitalisasi pembelajaran dan smart board, ini sangat kami butuhkan di daerah wilayah 3T di Kabupaten Semelu. Itulah beberapa harapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firmanuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Simelu yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.